Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Abdillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu semangat dalam belajar. Anak-anakku sekalian, setelah kita melewati penilaian harian, kemudian juga penilaian tengah semester, maka pada hari ini kita akan memulai kembali yaitu materi agama Islam untuk kelas 3. Insya Allah materi pada kali ini akan kita bahas tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Namun sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu, Allah terangkan hati dan pikiran kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilma wa zuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, Bapak yakin kalian sudah mengenal dan sudah mengetahui tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Namun ada baiknya tetap kita bahas pada pertemuan kali ini karena kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjadi materi di bab berikutnya di pelajaran PAI untuk kelas 3. Bapak sekalian, Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang memiliki rasa ingin tahu yang besar, sehingga beliau begitu memiliki semangat yang besar dalam belajar dan memiliki kesabaran dalam membimbing umatnya ke jalan yang benar. Mengapa dikatakan semangat membimbing umatnya ke jalan yang benar? Karena pada saat itu penduduk Babilonia, tempat kediaman atau kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka dalam keadaan sesat, yaitu menyembah berhala atau patung sebagai Tuhan mereka. Kemudian Nabi Ibrahim pada saat itu dilahirkan di kota Babilonia yang dipimpin oleh seorang raja yang kejam bernama Namrud. Mengapa dikatakan Namrud sangat kejam? Karena Namrud hanya menginginkan rakyatnya melakukan apa yang sesuai keinginannya. Jika mereka menolak, maka tidak segan-segan Namrud akan mengutus tentaranya untuk membunuh rakyatnya tersebut. Nah, kemudian pernikahan dari Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, lahirlah seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya bernama Ismail. Yang perlu anak-anak sekalian ketahui bahwasanya Siti Hajar adalah istri kedua dari Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena istri yang pertama adalah Siti Sarah. Ya, pernikahan Siti Sarah dengan Ibrahim yang sudah cukup lama tidak mendapatkan anak, makanya Siti Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Nah, setelah Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, kemudian dikaruniai anak, tidak lama kemudian Siti Sarah sebagai istri pertama dari Nabi Ibrahim pun akhirnya melahirkan pula, yaitu seorang anak yang diberi nama Ishak. Anak sekalian, mimpi Raja Namrud. Namrud adalah pemimpin atau raja di tempat kediaman Nabi Ibrahim lahir, yaitu di kota Padan Aram Babilonia. Ya. Suatu malam Namrud bermimpi kalau di dalam mimpinya itu ada seorang laki-laki yang mengambil mahkotanya. Kemudian Namrud pun mengumpulkan para ahli nujumnya, ya, ahli nujum kerajaan, dimintai pendapat, dan para ahli nujum sepakat bahwasanya maksud dari mimpi dari Raja Namrud adalah suatu saat nanti akan ada anak laki-laki yang akan merobohkan kekuasaan Namrud.
mendengar apa yang disampaikan oleh para ahli nujumnya, Namrud pun marah, lalu dia meminta kepada tentaranya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang baru dilahirkan. Ya, mendengar hal ini, Siti Hajar yang saat itu sedang hamil, ya, takut kehilangan bayinya. Kalau nanti bayinya laki-laki, artinya bayinya itu akan dibunuh. Makanya Hajar pun akhirnya bersembunyi di sebuah hutan sampai ia melahirkan dengan selamat. Nah, Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ya. Sekalipun ya ayah beliau ya adalah seorang pembuat patung dan sering diminta oleh pihak istana untuk membuatkan patung yang akan dijadikan sesembahan mereka. Tapi Ibrahim tidak pernah mau menyembah patung. Kenapa? Karena menurut Nabi Ibrahim, patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mana mungkin secara akal sehat yang tidak bisa melakukan apa-apa kita jadikan Tuhan, sedangkan Tuhan adalah tempatnya kita untuk meminta pertolongan. Akhirnya Nabi Ibrahim pun berpikir, ya, dia berusaha mencari Tuhan. Dilihat pada malam hari ada bintang dan bulan, ya, bang begitu besar. Nah, kemudian Ibrahim berpendapat, jangan-jangan ini adalah Tuhan saya nih, ya. Tapi begitu malam hilang, ya, pagi pun tiba, bintang dan bulan itu menghilang. Kemudian muncullah matahari. Nah, kecewalah Ibrahim. Kalau yang namanya Tuhan itu tidak mungkin bisa hilang. Nah, dengan adanya matahari, Ibrahim dan matahari pun terlihat oleh Ibrahim lebih besar dibandingkan bulan dan bintang, maka Ibrahim pun berpendapat pada saat itu, jangan-jangan matahari adalah Tuhan kita nih, Tuhan saya. Namun ketika malam tiba, matahari hilang, Nabi Ibrahim kembali kecewa karena kenapa? Matahari pun hilang. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim berpendapat, ya, mengambil kesimpulan kalau begitu ada kekuatan yang lebih kuat dari bintang dan bulan serta matahari, yaitu yang mengatur matahari, bulan dan bintang, dan itulah yang layak disebut sebagai Tuhan. Nah, singkat cerita, setelah Nabi Ibrahim menemukan Tuhannya, kemudian Allah pun mempercayai Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim pun Allah angkat sebagai nabi sekaligus rasul. Beliau punya tugas yang cukup berat, yaitu meluruskan umatnya penduduk Babilonia ini untuk ke jalan yang benar, yaitu tidak menyembah patung atau berhala, tapi hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim pun berniat untuk menghancurkan patung-patung yang menjadi sesembahan mereka. Nah, kemudian Nabi Ibrahim mengatur strategi, dan tatkala pada suatu malam, ya, penduduk Babilonia sedang berpesta, mereka semua keluar dari rumahnya, Nabi Ibrahim pun menyelinap ke tempat peribadatan bangsa Babilonia. Ya, patung-patung yang ada semua di dalam tempat tersebut dia hancurkan. Hanya disisakan patung yang paling besar dan kampak yang ia gunakan untuk menghancurkan patung-patung yang kecil, ia kalungkan di patung yang paling besar. Setelah penduduk Babilonia pulang, mereka kecewa karena patung-patung sesembahan mereka, patung-patung yang dijadikan sebagai Tuhan oleh mereka hancur. Nah, kemudian penduduk Babilonia pun mencurigai kalau Ibrahim adalah pelakunya. Kenapa? Karena selama ini yang tidak mau menyembah berhala atau patung-patung hanya Ibrahim.
Akhirnya Ibrahim pun ditangkap. Nah, ketika Ibrahim ditangkap, kemudian Nabi Ibrahim diinterogasi untuk mengakui bahwasanya yang menghancurkan patung-patung adalah Ibrahim. Ibrahim mengelak. Lalu Ibrahim berkata bahwasanya yang menghancurkan patung-patung adalah patung yang paling besar. Terbukti di kalung, ya, di leher patung yang paling besar itu ada kampak. Nah, penduduk Babilonia termasuk Namrud marah, ya, mana mungkin patung yang tidak bisa apa-apa, ya, kemudian dia marah lalu menghancurkan patung-patung lainnya. Nah, mendengar jawaban tersebut, Nabi Ibrahim lalu berkata, kalau patung tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa kalian sembah? Kenapa kalian tidak menyembah yang sudah menciptakan mereka? Ya, Namrud dan penduduk Babilonia yang sudah turun-temurun menjadikan patung sebagai sembahan, mereka marah lalu membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Mukjizatnya adalah, ya, Allah berikan kekuasaan, Allah berikan Allah tunjukkan kekuasaan Allah ketika Nabi Ibrahim, ketika api padam, ya, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Bahkan jangankan kulitnya, pakaian yang ia kenakan pun tidak ada satupun yang terbakar. Menyaksikan hal tersebut, ya, sebagian penduduk Babilonia akhirnya percaya dengan kenabian Ibrahim. Mereka menjadi pengikutnya Ibrahim, ya, pengikut itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, ya, Namrud dan sebagian penduduk Babilonia, ya, tidak mempercayai, ya, mereka tetap kukuh pada pendiriannya, yaitu untuk menyembah berhala. Akhirnya Allah pun murka, ya. Allah kemudian mengutus nyamuk-nyamuk ke Namrud, masuk ke lubang hidung dan telinganya, lalu menggigit, ya, Namrud hingga tewas. Begitu melihat Namrud tewas, Namrud meninggal dunia, akhirnya penduduk Babilonia pun semakin banyak yang mau mengikuti jejak atau ajaran Nabi Ibrahim, yaitu meninggalkan menyembah patung, mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anakku sekalian, demikian kisah singkat tentang Nabi Ibrahim, ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam. Bapak kasih tugas, ya. Untuk tugas kali ini, kalian cukup mencari ayat Al-Quran tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Kalian bisa lihat di internet, kalian bisa buka Google, ya, ayat tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Kemudian insyaallah sudah ketemu, ya, sudah kalian dapatkan, kalian salin, ya, ayat tersebut di buku tulis atau di kertas, kemudian hasil dipoto, ya, kemudian dikirim via WA ke saya paling lambat Sabtu 27 Maret. Dan salah, ya, Sabtu 27 Maret 2021 pukul 12 siang. Mudah-mudahan, ya, anak-anakku sekalian, ya, bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Sekali lagi Bapak ingatkan, caranya mudah, cukup kalian buka internet, ya, buka Google, kalian klik ayat tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhan, ya. Jadi sekali lagi tugas, ya, ditulis di buku tulis atau di kertas, ya, dipoto, kemudian hasilnya dikirim paling lambat tanggal 27 Maret 2021 pukul 12 siang. Baik, demikian dari Bapak, ya. Sekali lagi mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna baik untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Sebelum Bapak akhiri, Bapak minta kepada anakku sekalian, tolong selalu melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian jangan lupa membantu orang tua dalam mengerjakan tugas di rumah, dan
selalu semangat dalam belajar. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.